This interview with Kair as the content specialist, and for our candidate is Mas Ronaldo Siahaan. And if you guys already done the interview, you don't have to go back to the main room. You can leave this meeting immediately. And lastly, Kair, if you need anything, I'll be staying on Bing. Thank you guys and good luck. Thank you, Thank Dira. Hello, Ronaldo ya. Aku manggilnya Iya. siapa nih? Iya, Aldo aja atau kalau enggak Juni, Kak. Juni. Iya. Kenapa Juni? Karena Junior. iya. Oke. Oke. Jadi lebih suka dipanggil Aldo aja nggak apa-apa? Aldo aja nggak apa-apa, Kak. Oke, Aldo. Hai Aldo, nice to Hai. meet you ya. Nice to meet you, Pertama Kak. kali ketemu kemarin aku juga udah ngecek gitu Mhm. ya. Ada CV yang kamu udah kirim gitu. And sebelumnya mungkin aku akan introduce dulu kali ya. I'm Yeri from the content marketing, and basically sih content marketing itu ada marketing team gitu di Dana. Jadi sebenarnya kita ada di under divisi enggak divisi sih, creative team. Nah itu kita tuh under marketing team. Jadi aku jelasin sebentar sih sedikit kayak recap sebenarnya ada apa sih di creative team gitu. Sebenarnya selain ada tim konten pastinya ada juga tim video, ada juga tim graphic design yang bantu untuk proses kreatif gitu kan ya, yang bikin desain. Kalau misalnya untuk video ya pasti yang untuk kita syuting untuk di video YouTube, TikTok, Reels dan lain-lain gitu. Dan di content marketing itu sendiri ya pasti kita akan ngebantu untuk provide konten apa kan yang mau dibikin gitu. Jadi sekilas sih itu sih sebenarnya apa yang bisa dijelasin sedikit gitu. Jadi di tim konten juga relate sama tim social media gitu. Kita nggak bikin konten buat misalnya di blog aja, enggak, tapi kita juga bikin konten untuk di social media kita gitu. Kalau misalnya kamu udah sempat lihat IG sosmed kita tuh ada beberapa kan, ada Instagram, ada Facebook, Twitter, TikTok, YouTube juga ada. Dan kerjaannya apa di tim konten ya mostly sih kita bikin konten untuk di social media itu kan. Jadi overall sih itu sih yang bisa aku jelasin sedikit gitu. Mungkin kamu boleh langsung start kenal diri kamu dulu. Oke, baik, terima kasih, Kak. Kak Yer ya, Kak. Aku manggilnya ya, Kak. Iya, benar. Kak Yer. Jadi perkenalkan, nama aku Ronaldo. Mungkin Kakak bisa manggil aku Aldo. Background edukasiku bisa dibilang agak jauh dengan pekerjaanku yang sekarang ini. Ya, edukasiku itu aku jurusan teknologi hasil hutan gitu. Dan sembari aku kuliah, aku waktu itu sambil tugas akhir aku bikin usaha gitu. Bikin usaha di bidang food and beverage gitu. Kemudian sekarang ini aku posisinya di operation manager, kurang lebih untuk 2 tahun ke belakang memang aku ngelihat ngurus secara makro sih. Memang aku waktu itu bagi tugas dengan rekanku, aku waktu itu memang megangnya finance sih sebenarnya. Megang finance, aku yang ngejagain keuangan. Cuman aku karena ada strong skill di bidang kreatif, aku suka bikin konten. Aku karena dari kuliah juga aku megang kamera juga kan, aku megang kamera. Dan iya, aku banyak bantuin lah kalau soal bikin kontennya. Tapi mungkin kalau untuk preparing 2 tahun ke belakang memang rekanku yang membuat gitu. Jadi aku tinggal eksekusi aja gitu. Kemudian setahun ke belakang memang kerjaanku lebih ke arah eh, approaching ke event, approaching ke wedding kayak gitu untuk dapetin customer di luar bisnis retail aku kayak gitu. Jadi sejauh ini memang kalau dari segi bikin konten, aku sebelumnya mau jelasin dulu. Jadi memang usahaku ini namanya Temui Kopi, terbuat di 2020. Kemudian itu di bawah naungan PT Handoko Food Boga Jaya. Ada 2 line bisnis, satu lagi itu kedai kopi Handoko. Kedai kopi Handoko itu ada di Bogor. Jadi aku memang banyak, kurang lebih untuk bikin konten banyakan di kedai kopi Handoko kayak gitu. Kayak gitu sih, Kak Yar. Oke. Nah kalau misalnya kamu udah, berarti itu kamu dari dalam satu tim itu ada berapa orang?
Jadi untuk kalau temui kopi itu aku langsung megang orang operationnya itu memang langsung ke baristanya. Kemudian kalau eh, untuk bagian marketingnya itu ada social media manajernya itu. Jadi aku langsung megang ke social media manager si temui kopi sama eh, social media temui kopi sama operasionalnya temui kopi. Kemudian untuk di kedai kopi Handoko memang aku banyak lebih ke support sih kayak gitu. Oh, super. Iya. Nah, kalau misalnya untuk berarti ada flow kerjanya kan ya? Flow kerjanya itu gimana dalam kamu bikin konten gitu? Oke, kalau flow kerja memang dulu kan memang aku banyak diskusi lah dengan teman-temanku yang di agency gitu. Gimana sih ketika media manager tuh gimana sih? Oh, dia bikin mood board gitu, bikin sebulan ini mau bikin konten kayak gimana gimana gimana, copywritingnya captionnya kayak gimana, kayak gitu. Mungkin kalau yang lebih banyak di Instagram gitu. Makanya aku banyak cenderung ke Instagram, kayak sekarang maksimal di fitur Reels gitu. Dan kalau untuk ngomongin kontennya sendiri, aku lebih banyak di akhir bulan. Jadi misalkan akhir bulan untuk mood board aku serahin semuanya ke social media manager, kemudian aku yang eksekusi, aku yang editing, kemudian kalau untuk campaign kayak bikin aku promo gimana caranya untuk kalau mungkin kalau di retail kayak bucket size lah. Kalau bucket size-nya kayak eh, gimana caranya supaya bucket size sekali transaksi itu 30.000 gitu. Aku gimana caranya bikin campaign yang supaya orang naik gitu jadi 35.000 atau sekali beli kayak gitu sih. Banyak lebih ke buat promo-promo terus bridging ke eh, orang sosial media juga untuk bikin aset offline sama online-nya gitu. Oh, gitu. Berarti kalau kamu lebih eh berarti untuk bikin kontennya itu kamu yang di mana tuh? Yang ditemui kopi kah atau yang di kedai kopi itu? Lebih ke semuanya sih Kak. Aku kalau untuk eh, nyiapin kontennya apa yang mau dibuat itu lebih ke social media manajernya, jadi aku tinggal eksekusi. Tapi sebelum ada social media manager memang aku yang bikin itu semua gitu. Aku bikin konsep supaya ini loh target kita di bulan ini bikinnya kayak gini 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 kayak gitu. Jadi memang aku sekarang lebih banyak ke eksekusi aja sih Kak kayak gitu. Kalau misalnya yang waktu sebelum ada social media manager itu, kan kamu tadi bilang udah bikinin kayak apa namanya konten plannya kan kayak mau ngapain gitu. Nah itu apa yang kamu bikin gitu di situ? Plannya tuh seperti apa? Oke, jadi kalau untuk bikin konten plannya, aku sejauh ini masih Instagram doang. Aku memanfaatkan Instagram, fitur Reels, sama TikTok gitu. Dan memang kebutuhannya adalah kayak kalau di bisnis retail ini kan mungkin aku selalu ngenekanin sih ke social media manajerku bahwa dan aku pun sebelum pada saat waktu aku megang sosial media gitu selalu aktif di Instagram gitu atau gimana pun caranya karena sosial media tuh salah satu keputusan orang untuk beli nggak mau nggak mau gitu kayak ibaratnya tiba-tiba ngeliat temui kopi tiba-tiba ngeliat temui kopi terus kayaknya aku harus beli hari ini gitu jadi kayak yang pasti lebih ke aset-aset story kayak gitu setiap hari harus update terus apa sih promo-promonya setiap hari tuh ada terus kemudian untuk konten plannya aku biasanya bikin dalam sebulan itu dalam seminggu itu 2 feeds sama 1 reels kayak gitu. Dua feed sama satu reel. Isi feednya itu apa? Kontennya seperti apa? Isi kontennya itu aku kalau nggak ngambil tentang bisnis prosesnya gitu kayak misalkan bikin-bikin sesuatu misalkan kayak bulan ini aku lagi ada campaign bukan campaign collaboration sama salah satu kedai minuman dan itu aku bikin konten tentang ini cara pembuatan minuman itu apa sih yang beda dari minuman itu jadi aku sedikit jelasin bahwa kayak aku kan brand aku namanya Temui Kopi kemudian ada namanya kedai kolega jadi aku bikin nama kopi susu Tekole gitu kopi susu Tekole itu apa sih ya bedanya gitu ada oatsnya jadi kayak aku ngasih tunjuk oh ini nih yang beda nih dari kopi susu ini ada oats gitu kayak itu satu mungkin yang kedua lebih ke barista sih dari barista memang aku sendiri aku nge-hiring orang-orang
eh, khususnya cewek, karena memang rekanku aku bertiga udah cowok kan, jadi memang aku agak ngambil ngambil sedikit market cowok lah, supaya supaya ketika orang yang datang ke kedaiku tuh nggak cuma cewek gitu dulu. Jadi aku ngambil kayak konten-konten tentang barista kayak gitu. Konten. Berarti setelah kayak selama ini kamu bikin konten, kamu eksekusi juga gitu. Nah, itu kayak ada kayak on weekly basis gitu atau monthly gitu, kalian ada kayak ngecek nggak performance-nya atau gimana gitu? Nah, untuk performance aku biasanya lebih ke monthly sih. Jadi kayak ibaratnya secara weekly, kalau weekly ngomongin sama diskusi sama marketing itu lebih banyak ke oke, week to week kita tuh salesnya segini gitu. Presentnya week to week kita salesnya segini, ini kenapa kayak gitu segala macam. Kemudian kalau ngomongin konten, data konten mungkin lebih ke bulanan sih. Jadi kayak ibaratnya social media manajerku nih ngasih data, nih loh sebulan ini kita dengan konten kayak gini tuh bisa kayak gini gitu, kayak gitu. Oh gitu, oke oke. Iya sih, emang kadang-kadang kan kalau bikin konten ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Nah, itu kenapa pentingnya tuh kita harus ngecek kan, apakah konten yang kita bikin tuh emang dapat performance yang bagus atau enggak gitu. Nah, setelah tadi kamu udah bikin plan, terus kamu coba review juga dari social media manager kamu, kira-kira sejauh ini audiens kamu tuh suka konten yang seperti apa dari Instagram yang kamu buat? Oke. Jadi memang beberapa kali aku awal-awal memang aku menggunakan kayak konten-konten edukasi, seperti kan aku memang ditemui kopi itu self service, kayak aku ngejelasin self service itu apa. Kemudian tentang buat minuman kayak gimana prosesnya. Terus mungkin riding the wave lah, sedikit riding the wave, kayak mungkin konten-konten yang kita ngikutin, misalkan kalau TikTok sekarang tuh sound apa gitu kan, sound apa kita ikutin gitu kan. Kemudian tapi ya aku selalu ini sih, selalu riding the wave, tapi mungkin yang nggak harmful, nggak yang intinya tahu value proposition kita kayak gimana, supaya ibaratnya eh, dari segi konten tuh nggak yang eh, yang penting instan boom gitu, intinya gitu, lebih ke gitu sih kak. Jadi emang sih kadang-kadang emang perlu sih kayak gitu. Misalnya lagi rame apa gitu ya di TikTok atau di Reels gitu. Kita kalau misalnya memang cocok kita bisa ikutin, tapi kalau misalnya memang kiranya nggak cocok sama brand kita kan nggak usah dipaksain juga gitu kan. Atau misalnya bikin meme juga gitu. Misalnya lagi ada yang kayak kemarin apa Will Smith yang nampar gitu kan, banyak yang bikin meme, tapi kalau misalnya sekiranya itu memang kurang cocok gitu ya di brand kita kan nggak mungkin kita paksain juga gitu kan, malah nanti jadinya hasilnya malah jelek gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kamu misalnya kan ngedit gitu ya, atau kayak kamu kalau misalnya bikin reels itu berarti bikin sendiri, ngedit sendiri, nge-tag sendiri, atau ada tim lain yang bantu? Jadi untuk reels itu memang awalnya itu aku ngedit sendiri, ibaratnya aku mau bikin apa, briefing ke barista, aku mau bikin ini ya di kedai kayak gitu, habis itu aku edit sendiri. Awal-awal memang kadang-kadang aku pakai handphone, kadang-kadang pakai kamera. Mungkin kalau take yang pakai kamera mungkin lebih ke kalau mau yang agak ngambil yang sinematik. Kemudian kalau sekarang memang banyakan di sosial media manajerku sih. Jadi ntar aku lebih ke, kak aku mau bikin ini ya kak. Oh oke. Aku butuh ini. Ya udah nanti. Jadi ibaratnya aku yang lebih eksekusi gitu sih kak sekarang kayak gitu. Oke. Berarti kalau ngedit sendiri tuh pakai handphone, pakai aplikasi apa biasanya? Kan ada yang gampang-gampang sih sekarang ya. Jadi kalau aku pakai handphone tuh CapCut sih kak. Kalau misalkan Oh handphone. iya, CapCut. Tapi kalau untuk kalau aku pakai kamera biasanya agak PR kan untuk mindahin ke handphone. Jadi aku pakai Adobe Premiere. Iya sih, benar-benar. Iya, kalau misalnya, iya sih kayak gitu sih.
yang gampang-gampang lah ya dikerjain Hmm. gitu. Oke, menarik menarik. Nah, sejauh ini kamu ada yang mau tanyain nggak ke aku gitu? Aku sebenarnya lebih nanya ke ini sih Kak, kayak ini kan Dana itu kan company yang besar gitu kan. Nah, Heeh, untuk dari divisi yang tadi masuknya ke kreatif ya Kak ya? heeh. Masuknya ke kreatif itu untuk head to headnya misalkan aku tuh kayak ke siapa, terus kayak divisi itu timnya ada berapa orang, sama reportingnya kayak gimana sih kayak gitu sih Kak? Basically sih sebenarnya kalau misalnya di kreatif itu total itu kita ada 19 orang gitu ya. 19 orang itu udah termasuk sama desainer juga. Desainer tuh kayak ada 6 apa 7. Terus ada tim video and motion yang biasa mereka kerjain animasi gitu ya, motion dan video. Itu sekitar kayak ada berapa ya, aku lupa deh, tiga, kayak mungkin tiga, terus belum lagi kan termasuk sama kreatif director kita, terus ada desain graphic design manager juga, terus ada kreatif project juga, terus sama termasuk tim konten gitu. Tim konten sih sebenarnya kalau sekarang itu kita ada tiga sih sebenarnya. Ada aku, terus ada social media intern juga satu, sama social media associate satu gitu. Jadi kerjanya apa? Jadi sebenarnya kalau tadi kamu nanya apa? Head to headnya gitu ya, Iya. kerjanya sama siapa gitu. Nah kalau misalnya dari tim konten sendiri, biasanya itu kan kita kan pasti bikin plan ya untuk misalnya untuk misalnya sih bikin kontennya weekly misalnya buat minggu depan gitu, dari hari Senin sampai hari Minggu kita harus udah tahu tuh kita mau bikin konten seperti apa. Nah kalau misalnya ketika ada campaign dari misalnya dari bank kah yang mau dinaikin, biasanya kita harus koordinasi ke campaign owner, yaitu tim business development gitu. Jadi biasanya dari mereka itu akan request ke tim marketing buat tolong dong dipublish campaign gua misalnya kayak gitu, campaignnya periode sekian gitu. Nanti kita udah dapet jadwal itu dari tim branding yang aturin gitu. Jadi prosesnya ada tim yang request campaignnya, ada tim branding sama kita gitu. Jadi kita itu di tahap akhir lah ya, dimana kita nantinya akan nge-schedulein jadwal mereka di sosmed kita. Dan biasanya ada konten yang tinggal kita posting aja, tapi ada juga konten yang kita harus rework dulu tuh kopinya atau captionnya kan pasti ya. Jadi nggak langsung diposting kayak gitu aja. Terus juga kalau misalnya untuk reporting sih ya itu sih ada kreatif director kita juga sih, jadi langsung sih kayak gitu. Kayak gitu sebenarnya sih timnya tuh simple sih, dan memang ini tuh fokusnya konten yang kamu apply mungkin ya jadi konten associate itu, yaitu kebanyakan kita akan kamu akan ngebantu bikin konten plan di sosial media gitu. Jadi sebenarnya sih kayaknya sih nggak beda jauh ya sama apa yang kamu kerjain kan. Yang sebelumnya kamu emang udah bikin bikin plan juga, sekarang eksekusi aja. Nah kalau di konten associate yang ada di Dana sebenarnya itu sih akan ngebantu bikin konten plan setiap minggunya gitu. Dan kalau ada campaign besar gitu ya yang bentuknya misalnya Ramadan, ataupun ada campaign ya kan kalau misalnya kamu tahu Dana tuh punya campaign yang 11-11 gitu. Nah biasanya sih kita udah bikin konten plan itu 1 bulan sebelumnya gitu. Jadi udah disesuaikan konten yang ada selama periode campaign itu gitu. Jadi nggak weekly kan. Kalau misalnya kita nggak ada campaign gede gitu, biasanya kita bikinnya kan weekly ya. Misalnya di minggu ini aku bikin konten buat minggu depan selama seminggu full gitu. Nah kalau misalnya ada campaign gede seperti itu, biasanya aku udah bikin konten 1 bulan sebelumnya gitu. Jadi biar nanti kalau misalnya ada adjustment dari campaign ownernya, kita bisa langsung sesuaikan kan. Kayak ditambahin dong konten yang sifatnya tuh fun content, yang gimmick gitu-gitu, nanti kita bisa sesuaikan. Dan biasanya itu ketika kita bikin konten yang untuk campaign yang besar, kita akan preview dulu sih ke campaign ownernya, kayak kita punya plan di sosmed kayak gini ya untuk campaign Ramadan gitu, ada yang mau ditambahin nggak, atau ada yang mau dikurangin, atau mau ada yang diedit gitu. Nah nanti biasanya
akan ada sosial media intern juga yang akan ngebantu buat plan di TikTok juga gitu. Jadi udah ada porsinya masing-masing sih sebenarnya. Dan untuk yang posting sosmed juga biasanya di kita itu ada dibantu sama sosial media intern gitu sih. Secara singkatnya ya, nggak singkat ya, aku jelasin panjang ya. Nggak, Kak, aku Pokoknya gitu lah. iya. Aku senang banget dengerin. Seru ya, Seru seru seru. jangan tegang, santai Iya. aja. Sebenarnya aku boleh nanya lagi nggak, Kak? Boleh lah, banyak apapun boleh, silahkan. Tadi itu ada sosial media associate, terus kan itu aku aku nanya bedanya dengan konten. Konten, Iya. oh iya. Bedanya konten associate, sosial media associate sama sosial media internship kali ya. Kalau misalnya yang konten emang konten associate ya, khususnya yang kamu apply ini, emang kita ngejagain banget nih konten-konten yang bakal kita posting gitu. Sedangkan kalau misalnya sosial media sosial media kita itu biasanya dia kalau sekarang tuh dia akan fokus ke partnership gitu. Jadi dia yang misalnya ada request dari tim lain yang mau naikin di sosial media Dana, nanti dia bantu untuk hal itu gitu. Jadi memang enggak terlalu yang bikin plan banget sih kalau dia. Jadi lebih ke koordinasi. Terus juga dia bantu misalnya kita ada activation giveaway gitu di sosmed. Nah biasanya dia yang akan membantu kita untuk milihin pemenangnya, terus kirim hadiahnya, saldo dananya gitu. Jadi lebih ke teknis aja sih, taktikal gitu. Kalau untuk konten asosiasi itu kita lebih ke strateginya, konten kita tuh mau dibawa seperti apa kayak gitu. Nah, dia juga yang bantu untuk bikin reportingnya sih biasanya. Kalau sekarang sih aku bantuin juga sih untuk bikin report sosial media juga, karena kita kan yang bikin konten juga perlu tahu ya apa yang konten yang kita bikin itu udah bagus atau belum, atau malah kok jadi low performing ya, kontennya nggak performing well gitu. Jadi kita yang bikin konten juga harus tahu kan, harus cari celah gimana konten itu yang jelek nggak terulang lagi gitu. Atau bahkan kita harus tahu juga, oh konten yang seperti tipe ini kok banyak yang nge-share, banyak yang nge-save, itu kenapa? Nah berarti hal-hal baik itu bisa kita implementasi lagi kan buat minggu depannya gitu. Jadi kayak gitu sih mungkin bedanya. Lebih kalau misalnya untuk sosial media associate itu lebih ke taktikal sih dia. Kalau untuk konten associate itu kita lebih ke strategi konten yang mau kita bikin Oke. gitu. Tapi banyak sih sebenarnya hal yang bisa kita dapetin gitu ya, karena aku pun juga dari bikin konten doang aku juga tahu jadinya kayak reporting gitu kan. Awalnya kan mungkin aku nggak tahu ya gimana cara kita ngeliat angka gitu, mungkin emang awalnya agak sulit gitu, tapi ternyata karena dibantuin juga jadi kita jadi paham gitu, jadi melek, oh ternyata kayak gini ya ngeliat angka. At least kita tahu aja likes itu apa, at least kita tahu share, impression apa, reach apa. Nggak harus tahu sampai yang expert banget, tapi at least kita tahu lah yang sedikit-sedikitnya itu. Dan jadinya sih ngerti ya. Terus juga menariknya kalau misalnya karena kan berdua nih kerjainnya sama partner aku sih social media sejak ini, lebih menariknya kalau misalnya kita ada event gede terus kita harus live reporting gitu. Jadi aku bisa ngebantuin dia kan, aku bantuin untuk misalnya kayak kemarin PRJ, kalau kamu ke PRJ ada booth Dana gitu di sana. Nah itu biasanya kita live reporting kan, kita bikin flow-nya dulu, kita mau nge-shoot apa dulu nih buat nih sampai nantinya closing itu kayak gimana. Nah itu dibantuin sih. Jadi kita sebenarnya sih kerja bareng-bareng ya, rame-rame gitu. Oke. Kalau dari konten associate itu kira-kira targetnya seperti apa ya, kayak targetnya, atau mungkin targetnya achieve sesuatu dari segi tim atau individual atau kayak gimana gitu. Kalau itu sebenarnya lebih ke tim ya. Jadi kita ada KPI gitu per tahunnya. Misalnya KPI itu juga akan berubah-berubah sih sebenarnya. Bisa dari matriksnya followers gitu, atau matriksnya interaction gitu. Misalnya kalau dulu-dulu tuh juga sempat sih kayak
dalam end of the Desember kita harus dapat 1.000 followers misalnya kayak gitu. Jadi nah itu KPI bersama sih, nggak mungkin sendiri-sendiri gitu. Jadi karena kan misalnya di sosmed itu ketika kita mau achieve targetnya kan pasti ada strategi yang kita bikin kan. Nah strateginya itu apa ya, kita bikin konten-konten yang sekiranya bisa helping kita untuk achieve KPI kita gitu. Jadi kalau untuk target sih itu sebenarnya rame-rame sih, gak sendiri. Jadi biasanya kan, nah itu juga pentingnya kenapa kita harus review konten itu weekly gitu. Jadi kita harus tahu, kok di minggu ini kok nggak naik-naik ya, misalnya minggu depan juga nggak naik-naik, kita harus ngapain nih guys gitu. Kita cari jalan bareng-bareng gitu sampai sekiranya kita coba aja yang ini, kita coba yang itu, kita coba yang A, B, C yang sekiranya bisa bantu kita achieve target kita di akhir tahun misalnya kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, ada sih pasti kalau KPI, tapi itu akan jadi KPI bersama gitu. Karena kan tim ya. Oke. Mungkin beda lagi kali kalau sales ya. Kalau sales mungkin beda lagi, tapi kalau kita sih emang kerja sama tim, jadi emang teamworknya itu harus ada. Oke. Nah kalau kamu di sana ada KPI-nya juga, apa yang harus di achieve gitu dalam periode berapa bulan atau berapa 1 tahun gitu? Jadi kalau aku sih memang kalau dari sosial media sejauh ini belum ada sih Kak. Lebih ke kita si social media manager pas meeting present data, terus ini menurun, ini naik, ini menurun, ini kenapa, kayak lebih ke kayak gitu aja sih Kak. Kayak monthly-nya kayak gimana, kayak gitu sih Kak. Nggak ada yang wah bulan ini kita harus kayak gimana, nggak gitu sih. Oh gitu, oke. Memang sih kadang-kadang suka beda-beda ya, beda-beda treatment dari setiap brand, setiap company itu kan pasti beda-beda. Tergantung kebutuhannya masing-masing kan sebenarnya gitu. Tapi ya sih kayak gitulah, pasti akan ada lah di mana setiap brand tuh harus punya target yang harus di-achieve kan. Karena itu kan akan yang jadi memacu kita juga kan, biar kita lebih produktif, biar kita bisa kasih terus ide-ide yang kalau emang viral gitu juga alhamdulillah juga ya, tapi kalau enggak juga banyak juga sih konten yang enggak working kan gitu. Jadi banyak A/B testingnya gitu, emang harus banyak coba-coba sih kalau untuk bikin konten ya, khususnya di sosial media, karena kan kita nggak tahu ya yang terjadi sekarang itu ntar malam juga berubah beda lagi gitu. Emang so fast gitu kan adjustmentnya kayak gitu. Tapi kalau kamu sendiri emang suka gitu di dunia konten khususnya di sosial media gitu? Suka. Atau memang karena kebetulan gitu? Sebenarnya memang karena, kalau dibilang mungkin gini Kak, awalnya kan aku memang kan membangun bisnis itu berbarengan sama pas aku kuliah gitu, tugas akhir segala macam. Aku melihat segala sesuatu tuh makro lah, kayak ibaratnya aku ngelihat finance mungkin kulitnya, aku bisa bikin laporan keuangan, atau dari segi marketing, dari segi operation gitu kan. Dan pada akhirnya memang aku suka intunya tuh ke marketing gitu sebenarnya. Into ke marketing karena aku suka banget ketika aku bikin campaign sesuatu tuh, ternyata ada berubah ya, ternyata ada. Nah itu kayak hal-hal yang kayak gitu sih yang bikin aku suka ke arah marketing gitu. Untuk konten ke arah sosial media atau konten yang memang karena memang pada dasarnya emang itu platform yang memang harus dari segi bisnis retail emang harus banget kan Kak. Jadi emang aku strong enough kayak apa nih skill aku tuh di apa, di kamera, di videografi, di fotografi kayak gitu. Mungkin editing. Jadi kayak ibaratnya itu sih yang aku manfaatin banget Kak. Oke. Menarik. Kalau misalnya yang bentuk apa tuh video atau foto kamu tuh ada gak sih ininya? Di portofolio kamu itu ya? Iya, kalau enggak mungkin Kakak bisa buka Instagram Temui Kopi atau Kedai Handoko. Coba kali ya. Boleh. Aduh, malu. Kamu BTW di mana rumahnya? Aku di Depok, Kak. Oh, di Depok. Iya, jadi emang kedai kopinya ke Bogor ya? Nggak jauh ya? Kedai kopiku satu di Bogor, satu di dekat rumah. Jadi memang kadang-kadang biasanya aku pagi-pagi ke rumah. Oke. Ini nih, di konten mana nih yang video-videoan kamu?
Itu di kedai Handoko sama Temui Kopi. Ini aku buka yang Temui Kopi. Iya. Ini Reels yang pertama.